Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Nampaknya kita memang harus banyak lagi di rumah untuk mengikuti perayaan Ekaristi, karena gereja memang dibuka tapi sangat terbatas. Dan kita pun kadang-kadang mungkin enggan juga untuk datang dengan segala protokolnya dan seterusnya. Tapi untuk kita semuanya yang mengikuti perayaan Ekaristi ini, saya mau bercerita dulu tentang bagaimana sebenarnya rapuhnya manusia yang ingin memperoleh harta yang sejati tapi sebenarnya sangat rapuh. Ini agak seperti dongeng lah. Jadi katanya ketika Tuhan mencipta, kan terakhirnya manusia dicipta. Kalau yang pertama semua sarana-sarana untuk manusia, tumbuhan, hewan dan seterusnya, itu untuk kita itu kan baru manusia. Jadi terakhir-terakhirnya diciptakanlah lembu. Wah, ini lembu. Mari lembu dicipta. Kemudian atau sapi, lembu atau sapi lah itu ya. Ini yang diperah memang kan. Maka Tuhan mengatakan, saya berikan sapi untukmu 50 tahun hidup. Tapi kau harus bekerja berat, memproduksi susu, di ladang lagi harus bekerja, membajak dan seterusnya. Jadi si sapi mengatakan, janganlah Tuhan, lama sekali lah aku menderita 50 tahun. Oke, terjadilah tawar-menawar. Akhirnya mengatakan, kalau gitu dari 50 tahun, kukurangi 30 tahun, 20 tahunlah hidupmu. Karena itu katanya sapi hanya 20 tahun bisa hidup. Maka dicipta lagi yang kedua, monyet. Nah, ini monyet. Jadi Tuhan mengatakan kau monyet akan hidup 20 tahun untuk menghibur orang. Membuat orang tertawa, bisa bergembira dengan topengmu dan seterusnya. Aduh lama kali lah Tuhan, masa 20 tahun. Terus aku nanti harus membuat orang tertawa, padahal aku sendiri pun mungkin sedih. Kurangilah. Oke, tawar-menawar, maka akhirnya diberikanlah kepadanya 10 tahunlah kau hidup. Saya ambil 10 tahun. Kemudian dicipta lagi anjing. Nah ini. Dicipta. Kau anjing harus hidup 20 tahun menjaga rumah. Supaya tuan rumah betul-betul bisa aman di rumahnya, kaulah yang menjaga. Kau di depan pintu terus, supaya jangan orang atau pencuri datang. Tuhan 20 tahun aku terus-terus di depan pintu itu menjaganya, kurangilah. Terjadilah tawar-menawar, akhirnya 10 tahun. Kemudian para bapak dan ibu, diciptakanlah kita ini manusia. Diciptakanlah. Dan untuk manusia memang luar biasa Tuhan itu. Kau manusia, saya berikanlah umurmu, makan, minum, tidur, bersenang-senang selama 25 tahun. Manusia, 25 tahun bersenang-senang, makan, minum, terlalu cepatlah, tambahlah Tuhan. Akhirnya saya sudah berunding, ditambahlah. Kalau gitu saya ambillah dari umur lembu, tambah sama kau 30 tahun. Tadi sudah kukurangi dari lembu 30 tahun. Oke, dari sapi. Kemudian saya tambah lagi umurmu dari monyet. Tadi monyet 10 tahun. Dari anjing 10 tahun. Jadi umurmu 75 tahun lah. Barulah cocok katanya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Memang selama 25 tahun kita ini para bapak dan ibu, pada umumnya lah ya, bersenang-senangnya. Sekolah, diantar, makan, minum, sampai mahasiswa dan seterusnya 25 tahun. Kemudian masuklah 30 tahun lagi sifat dan tugas sapi. Bekerja keraslah manusia itu selama 30 tahun. Sampai pensiun, mati-matianlah dia. Akhirnya pensiun. Sesudah itu sifat sapi, muncullah sifat monyet 10 tahun. Apa yang dia buat, dia harus menghibur cucu-cucunya kayak monyet. Supaya gembira cucunya kan. 10 tahunlah dia begitu. Berlawak-lawak. Kemudian sifat dari anjing diberikan 10 tahun.
Akhirnya dia hanya di depan pintu sesudah berumur 65 tahun. Disitulah dia menggonggong, siapa yang lewat, itu dia Om, itu dia Om. Dan kemudian matilah dia. Itulah manusia. Tapi hebatnya manusia itu angker jago. Dia mau mencari harta yang luar biasa pentingnya dalam hidup. Bagaimanakah dia mengisinya? Ada tambang di Afrika yang namanya sampai sekarang terkenal itu Kimberley. Itu tambang Kimberley. Intan, mutiara, berlian banyak di sana. Sebenarnya ada rupanya cerita di belakangnya. Ada seorang yang mempunyai ladang ini. Memang untuk mencari mutiara dan berlian di sana kan. Tapi sudah berpuluh tahun tak dapat. Tapi di sekitarnya ada yang dapat. Akhirnya dijualnya lah ladangnya itu. Dibelinya ladang di agak jauh supaya dapat berlian. Dan ada orang yang membeli ladang ini. Dan dia tak pernah dapat, jatuh miskin. Orang ini yang baru membeli ladang itu melihat ada batu yang digalinya di sudut-sudut itu, kok lain batu ini. Dicucinya, dibersihkan, dan itulah rupanya berlian, dan jadi kaya raya lah dia. Itulah tambang berlian Kimberley sampai sekarang terkenal. Orang tidak tahu bahwa dalam dirinya, dalam ladangnya ada harta yang sangat berharga. Kadang-kadang kita begitu manusia. Sebenarnya di dalam diri kita, kita sebagai pengikut Kristus sudah ada satu harta yang sangat berharga. Banyak cita-cita kita. Apa yang paling kamu cita-citakan? Oh, bisa kita buat daftarnya kan. Ada yang mengatakan, saya memang nilai yang paling tinggi dalam hidup saya maunya ada kasih sayang, ada keluarga, ada persahabatan, ada pangkat, ada karir, dan seterusnya. Bapak dan Ibu, semua itu memang bagus untuk kehidupan kita. Tapi kadang untuk mencari hal ini, nilai atau harta yang paling tinggi itu, kita bisa meninggalkan yang lain. Kita katakan untuk mencapai kasih sayang, untuk mencapai keluarga yang bahagia, untuk mencapai persahabatan, untuk mencapai agama yang benar, untuk mencapai keahlian, maka saya perlu harta, perlu pangkat. Disitulah kesalahannya. Dia tidak mengatakan perlu Kristus, tidak. Pada hari ini kita dengarkan di dalam bacaan pertama dari 1 Raja-Raja. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Salomo. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Wah, kalau kepada para bapak yang di rumah, para ibu yang di rumah, coba kalau Tuhan mengatakan, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Nah, coba pada umumnya manusia tahu salah kita pura-pura suci yang materinya kita minta. Lama-lama supaya keluar kakak bahagia, materinya. Kalau bisa semua ini bisa sehat, berpangkat, cukup makan, cukup minum, bisa keliling, bisa. Pada umumnya ke situnya kita. Dan Salomo sebenarnya digoda untuk meminta supaya dia berkuasa, bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain, supaya Israel itu menjadi bangsa yang besar. Tapi justru Salomo meminta kebijaksanaan supaya saya bisa mempertimbangkan begitu banyak rakyat ini. Buatlah agar aku bijaksana. Dan kemudian memang Allah memberikan, dan Raja Salomo terkenal adalah raja yang paling bijaksana. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, mari kita masuk ke dalam Injil dari Matius hari ini. Sebenarnya kalau kita mengikuti Injil minggu yang lalu ada itu 4 perumpamaannya. Itu yang menanam benih, ada yang di pinggir jalan 1, kemudian di berbatu-batu, di tanah berbatu-batu, kemudian di tanah yang semak berduri, kemudian tanah subur.
Sambungannya itu sebenarnya ke yang kita lihat lagi pada hari ini. Ditambah dengan ada 3 tadi di sini. Pertama, ladang yang akhirnya dijual semua untuk membeli dalam itu. Yang kedua, mutiara. Dan yang ketiga yang agak lain, entah untuk apa dibuat ini, tapi dibuat itu jala. Seperti kurang ada hubungannya. Tapi para bapak dan ibu sekalian, mari kita lihat yang pertama tadi tentang ladang. Sebenarnya kalau dikatakan yang pertama itu, mungkin ini rakyat kecilnya ya. Rakyat kecil. Dia masih mencari harta yang sejati, tapi justru dia sebenarnya belum memilikinya. Sehingga dia membeli ladang mungkin dari gajinya atau dari honornya, karena dia tahu di ladang itu ada harta yang luar biasa. Jadi dalam pengertian ini dia langsung menghabiskan seluruh energinya, seluruh pikirannya, seluruh hasrat dan hatinya, dan seluruh mungkin pendapatannya untuk memperoleh ladang itu. Yang kedua para bapak dan ibu dan sekalian, yaitu sebenarnya ini mungkin sudah orang kaya lainnya, dia mencari mutiara, bukan lagi ladang, tapi dia mencari mutiara. Jadi artinya sudah lengkap dalam hidupnya, dan dia hanya mencari mutiara, dikatakan di sini yang indah. Jadi kurasa orang-orang kaya lah ini kan, dia ingin yang lebih hebat lagi. Sudah ada rumahnya, sudah ada semuanya, tapi mutiara. Tapi kemudian dia melihat ada satu mutiara yang sangat indah, dia jual segala hartanya, dia gunakan segala energinya, dibelinya lagi. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, Yesus mau menunjukkan kepada kita sebenarnya kita-kita ini semua apa yang paling berharga di dalam hidup kita. Dikatakan di sini hal kerajaan surga itu sebenarnya sudah dikatakan tadi kerajaan surganya. Bagaimanakah kita memandang atau untuk mencari kerajaan surga ini? Tidak dikatakan di sini kan, mencari kebahagiaan itu adalah seumpama harta yang terpendam. Mencari kesejahteraan adalah seumpama mutiara yang indah. Tidak mengajar orang banyak hal kerajaan surga. Yang diinginkan sebenarnya ialah bahwa kita semuanya, kalau kita mau mencari harta, selalulah hubungkan dengan kerajaan surga. Kalau kita mau mencari kebahagiaan, singkirkan semuanya, hubungkan dengan surga, yaitu Kristus. Kalau kita mau berkeluarga dengan benar, singkirkan semuanya dan masukkan dasarnya, tujuannya adalah Kristus. Di sini yang dimaksud. Jual dikatakan di sini. Memang dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, sebenarnya ada juga hidup yang agak ekstrim dalam artinya radikal, yaitu biaran-biarawati sampai membuat 3 kaul kan, ketaatan, kemiskinan, dan tidak menikah, untuk menunjukkan kepada dunia ada harta yang lebih besar dari situ. Ada seorang memberikan kesaksian, wah, saya sudah miliarder, dia kaya raya. Saya mengapa kaya sebenarnya? Banyak hartaku. Pernah dulu di sini di gereja kita datang misionaris. Saya masih miskin waktu itu. Dan saya berdoa, Tuhan, aku mau membantu misionaris. Dan ketika dia mengatakan begini, perlu sumbangan, saya sumbang dari seluruh kantongku. Waktu itu ada 100.000, udahlah. Mudah-mudahan ini berkat Tuhan disumbangnya. Dan sesudah itu usaha saya berkembang. Semua orang bertukar, wah luar biasa, memang dia sudah kaya raya. Kemudian ada satu orang ibu yang tua berdiri, Pak, dulu Bapak memberikan 100.000, luar biasa dan kaya raya. Seluruh yang di kantong Bapak dan seluruh pendapatan Bapak, iya.
Begitulah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kata Bapak ini. Tapi ada satu permintaan Pak, kata ibu tua itu. Apa? Bisa Bapak ulang lagi sekali lagi seperti dulu? Bapak itu tak mau. Mana mau dia memberikan hartanya karena sudah banyak. Karena sedikitnya. Lupa dia kan. Karena untuk dia penting harta ini. Coba kalau sekali lagi seluruh hartaku, tak mau. Begitulah manusia. Pada hari inilah diingatkan oleh Tuhan. Dan rupanya perumpamaan ketujuh tadi itu tentang pukat. Itu kesimpulan dari yang minggu yang lalu. Minggu yang lalu juga ada akhirnya dibakar. Pada hari ini siapa yang mencari harta yang sejati tapi tidak di dalam Kristus, itulah ikan yang akan dibuang. Tetapi pada zaman itu, katanya pada akhir zaman, tapi siapa yang mencari harta sejati yaitu Kristus dalam hidupnya, walaupun mungkin banyak penderitaan untuk itu, dia akan dimasukkan, dikatakan di sini, yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Tetapi malaikat-malaikat itu akan datang, tetapi yang justru yang baik itu akan dikumpulkan dalam tempayan di hadapan Allah. Kita ingatlah para bapak dan ibu, dalam Matius 6 ayat 13 itu dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah, itulah harta sejati. Dan kebenarannya, maka semuanya akan dilengkapi akan ditambahkan. Saya akan mengekspresikannya dengan lagu Ku Cari.